Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Yudhistira. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pernikahan dalam Islam. Pengertian nikah. Istilah nikah berasal dari Arab, yaitu nikah. Ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih. Dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Arti nikah menurut syariat nikah juga berarti akad. Arti dari pernikahan di sini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, yang menjadi suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Menurut ahli usul, nikah berarti bersetubuh, dan secara majazi ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat ahli usul Hanafiyah. Ahli usul Syafi'iyah mengatakan nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi ialah bersetubuh. Menurut Abu Hazim Al-Zayyad, Ibnu Hazim, dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah, bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, antara lain sebagai Hanafiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memberi faidah, memiliki bersenang-senang dengan sengaja. Sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa akad yang mengandung ketentuan hukum kepemilikan wata dengan ungkapan nikah atau tajwid atau yang semakna keduanya. Dan menurut Hanabila berpendapat bahwa akad dengan menggunakan ungkapan nikah atau tajwid guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita. Dasar hukum nikah. Dasar dalil Al-Quran mengenai nikah adalah sebagai berikut. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan Quran surat Ad-Dariyat ayat 49, yang artinya, dan segala sesuatu kamu ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada pula hadis yang menganjurkan nikah, yaitu anjuran dari Al-Qamah. Dia berkata, sungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud. Utsman menghampiri Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Al-Qamah, kemarilah wahai Al-Qamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas'ud. Utsman berkata kepada Ibnu Mas'ud, kami akan menikahkan engkau wahai Ibnu Mas'ud dengan seorang gadis. Semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah akan membuat seorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa mampu menahan dan membentengi gejolak syahwat. Dari hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Muttafaq Allah, hadis riwayat Abu Daud. Ya. 2. Anjuran untuk menikah wanita yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Di hadis riwayat Abu Daud juga. Beliau berkata, wanita dinikahi karena 4 perkara. Bertanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia. Hadis riwayat Abu Daud. Syarat dan rukun nikah. Syarat nikah adalah adanya kesaksian, bukan mahram, adanya akad nikah. Adapun pula rukun nikah, ada calon mempelai pria, ada calon mempelai wanita, ada wali untuk mempelai perempuan, dan ada saksi dari kedua belah pihak. Ijab dan mawabul serta mahar. Ada pula syarat akad nikah. Syarat akad nikah, orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak. 2. Wanita balik dan berakal. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak. 4. Tidak ada cacat. 5. Tidak dalam kondisi sedang ihram. 6. Tanpa paksaan. Ada pula tujuan menikah.
Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini. Pertama, melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Kedua, memperbanyak keturunan umat ini. Memperbanyak keturunan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat nanti aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Ketiga, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Katakanlah ya Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Ada pula manfaat menikah. Manfaat menikah yaitu satu, menjaga kesucian. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih mudah menundukkan pandangan dan lebih menjaga farji. Siapa saja yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. 2. Memiliki keturunan. Tujuan dari sebuah pernikahan berikutnya tidak lain adalah untuk memiliki keturunan, sehingga bisa melengkapi dan membuat kehidupan semakin menyenangkan, sebab tidak ada yang bisa menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan juga keturunan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. 3. Melengkapi ibadah. Dalam hadis ini adalah salah satu di antara mereka akhirnya memutuskan untuk tekun ibadah dan menjauhi pernikahan. Setelah mengetahui kabar 3 sahabatnya ini, Nabi Muhammad SAW melarangnya dan mengatakan bahwa beliau beribadah dan juga menikah. 4. Menjauhkan dari zina. Janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji lagi jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. 5. Memenuhi tuntunan manusia yang asasi. 6. Membentengi akhlak. 7. Menegakkan hukum tangga Islami. 8. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Menciptakan ikatan suci. 10. Menjalin kerjasama antara suami dan istri. 11. Menjalin silaturahmi antara keluarga besar. 12. Menyempurnakan separuh agama. Ya, di sini melaksanakan pernikahan berarti sudah menyempurnakan separuh dari agama, sehingga melengkapi takwa kita yang juga diimbangi dengan melakukannya separuh ibadah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang menikah, maka berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah pada paruh yang lain. Hal senada telah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk separuh sisanya. 13. Menjalani sunnah Rasul. Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai kalian meninggal dalam keadaan tidak menikah. Ya. 14. Membuka pintu rezeki. 15. Terhindar dari fitnah. 16. Memiliki keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. 17. Memperbanyak umat Muhammad SAW. Ya, begitulah yang saya bisa sampaikan materi tentang pernikahan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.